Pemirsa, selamat datang di Sarwa-Sarwi Pedalangan Indonesia. Dan tentu saya seperti biasa, saya bersama dengan Ki Rohmat Hadiwijoyo, Ki Dalang kita. Yang hari ini baju kita matching ya. Ini buatan dari The Fuk. Wah, tuh. Ini buatan dari ini teman-temannya menantunya Pak SBY. Pas ya, warnanya matching tapi. Matching. Siap. Mudah-mudahan teman ngobrol kita matching semua juga. Matching semua, Mas. Nah, ini dari anak buahnya Pak SBY langsung. Mas Ulil, apa kabar Mas Ulil? Batik juga. Batik juga. Batik juga. Ini batik koleksi sendiri apa? Iya dong. Bikin batik sendiri dia. Agak berbau Cina-Cina sedikit. Iya, gak apa-apa. Bagus. Orang dipikir-pikir kita semua mukanya mirip orang Cina. Juga ada Arzeti. Apa kabar Arzeti? Alhamdulillah baik Mas Sehat? Farhan. Sehat alhamdulillah. Katanya udah mulai belajar politik juga ya? Belajar dari yang sebelah. Justru Nah, beliau yang di sebelah ini nih. Yang sebelah ini justru sedang bertarung nih sekarang nih ya. Apa kabar Kang Bima? Alhamdulillah saya Kang Farhan. Kalau gitu mesti gini dong. Sampurasun. Rampes. Nah itu. Lain kan? Oke, kita akan ngobrol tentu kalau ada 3 orang ini, kita nggak ngobrol jauh-jauh dari masalah politik. Nah tinggal Ki Dalang, Anda yang mengarahkan. Ada kisah pewayangan apa yang rasa politiknya kental nih? Ini kan belum lama ini kan wacana di partainya Mas Ulil kan konvensi kan itu. Oh iya. Nah, di dalam wayang juga ada konvensi. Yaitu? Konvensi model Wiroto maupun konvensi model Hastino kan begitu. Nah, di sini pernah kita tulis di Rakyat Merdeka. Edisi Minggu 7 Juli 2013. Iya. Yang berjudul Konvensi Rojomolo. Jadi waktu itu di Kerajaan Wiroto sedang didera dengan banyaknya korupsi para petinggi kerajaan. Iya. Akhirnya kubu oposisi menantang pergantian pergantian kepemimpinan tanpa menunggu proses 5 tahunan. Oh. Iya. Akhirnya si Rojomolo lah jago daripada si oposisi kan gitu Mas. Oke. Nah, artinya gini, kita memang bisa melihat sebuah refleksi kisah pewayangan yang ternyata secara pola nggak jauh-jauh dari kenyataan yang ada di masalah temporer sekarang ya. Iya betul. Seperti apa sebetulnya lengkapnya ceritanya kita saksikan konvensi ala pewayangan bersama Ki Dalang Ki Rohmat Hadiwijoyo.
ana ketan tinggal tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan tinggal takokno simbok penting kawinan aku iki wis mandhap wedokan aduh simbok ora bisa turu pengen ketemu ora gampang wong ketujuan kudu bisa yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duwe kanggo nikahan iya tole dungane mboke kudu bae bisa Kok tumben Ndara Raja Mala kok ngersakake mendem wedokan apa dikon nembe mendem wedokan Togol. Ya kaya ngene iki putek ing atiku mbok biyong. Para elit politik ing Wirata kabeh do mendem wedokan. Ora mung ngomongake ketuaning partai kabeh duwe demenan. Kok ngono kanggo panutan para tetunggulan ing Praja Wirata. Mbok biyong matur nuwun nggonmu kae lelakon mendem wedokan. Sejatine iki kanggo pepeling lan para elit politik ing negeri iki. Kabeh ora ngomongake mendem wedokan nanging ya mendem kekuasaan. Ngasih sing ora ngerti ora ngilo gitoke kabeh pengen dadi presiden. Kabeh pengen mlebu melu konvensi bakal sing dadi kawula kaya kuwi sapa? Lah niku kula nggih prihatin Ndara Raja Mala. Wiwit pasar dumugi mlebet wonten padesan wit-witan kang tanpa dosa. Kabeh ditempleki karo gambar calon presiden. Coba nak dipikir dosane apa, lupute apa, wit-witan dipakoni kanggo masang rai-rai calon presiden mau. Lah ya kok ngono kuwi. Nandhake on kabeh pengen dadi panguwasa. Mula mbah dadine iki negara Wirata nganake konvensi. Mbah dadine sapa sing dadi presiden apa rajane mikil para kawulane. Heh, Raja Mala, Raja Mala.
Ayo pisan gas. Sigra kang bala tumingal acampo samya ngedali lir tadet wiliting gada watatitak seto iki nggih ngaturaken pangabekti paman bapak mundi bapak mundi sing duwe den konvensi adu jago kuwi bapakmu. Endi bapakmu? Cekap wakil kula mawon, paman. Suwe dinteni jagone. Entuk jago apa ora kowe? Pangestunipun wonten wingking kula menika paman. Oh, ora nggontos pira. Raja Mala. Wonten dawuh. Kae jagone. Oh, wong desa. Awake kusi reng tunteng kados kula upamake kutuk marani jundul cokaken bacut Sito yen kowe wis entuk purba wasesa kelawan bapakmu ayo totane apa Paman Wirata menika negari hukum boten sak mestinipun adon-adon kedah totan ora patut ora peduli bener negara hukum digawe tarik-tarik ing Wirata nanging kabeh terjang kelawan para pangembating praja ngakune ngayomi kawulan nanging amben dina sing kanggo kocah bondo negara kanggo klimisake lambe bendhokake wetenge dhewe apa kaya ngono iku ora jeneng nerak angger-angger kang wis digawe ana hukum ing Wirata menawi katen kula namung derek menapa kang dados aben-aben menika ben gampang rancang ora kakean gawe bur manuk sapa sing iso ngalahake jago kasepuan apa kanoman kudu minggat saka Wirata ayo menawi makaten suwi kula ayo bagus ayo mlebu babar kawat
Yen kena tak eman kowe mundur. Bilawa. Iki dudu urusane bocah wingi sore ya. Iki urusane politik tingkat tinggi ing Wirata kene. Ayo. Yen kena tak eman kowe mundur bali tak gawe becik. Aja melu-melu urusane wong tuwa parat. Ayo. Aja kakean cangkem nyoh taman. Oh! Wis mati nglempuruk kakan cangkem Rajamala Parat. Ayo tujune ana Sendang Watari. Ayo cemplungke Sendang Watari margane uripmu Rajamala. Sampun klampancin ngaken dinding Sendang Watari. Eling-eling Sendang Watari dadosan saking ibunipun Rajamala. Nadyan sedina mati ping 7 nanging menawi kenging toya daenipun toya Sendang Watari sarana saged urip malih Sang Rajamala kagiat Sang Bratasena.
Pemirsa, terima kasih. Kita kembali di Sarwosari Pedalangan Indonesia. Kidalang, jadi sebetulnya gimana intisari ceritanya nih Kidalang? Jadi cerita ini terinspirasi dengan robohnya si Mursi dari Mesir juga sebetulnya kan. Oke. Di Arab Spring itu kan belum lama itu digalak-galakkan bahwa kebangkitan bangsa Arab dengan demokrasi kan gitu. Iya. Ternyata belum seumur jagung udah disikat juga oleh Militer. militer kan gitu. Tapi yang tidak tidak lekang dengan zaman adalah konvensi cara wayang. Nah, jadi itu jalangan konvensi kerajaan Hastino begitu Bharatayuddha selesai. Iya. Siapa yang penggantinya si Duryudana kan begitu. Iya. Secara musyawarah mufakat dipilihlah si Parikesit. Karena 5 Pandawanya Sudah legowo lah, udah muka lama, udah nggak usah ikut-ikutan lagi kan gitu. Jadi mereka langsung Pandawa Seda. Mau seda jadi berakan generasi muda Parikesit. Parikesit. Itu yang paling ideal. Mufakat Parikesit itu anaknya si Abimanyu. Jadi cucunya si Arjuna. Nah, itu memberikan legowo, memberikan mufakat dan musyawarah kepada Parikesit. Di lain model yang kedua yang ada di Wiroto. Begitu tersandung banyak korupsi, masalah di pemerintahannya, tidak percaya lagi, kubu oposisi yang dikomandoi oleh si Rupo Kenco Iya. menantang kita bikin konvensi aja kan. Iya. Untuk menurunkan si Prabu Wiroto yang udah lama bercekokol kan itu. Iya, iya. Aduh, oke, dibuat konvensi, jagonya si oposisi Raja Molo. Iya. Jagonya si Wiroto Incumbent Jagal Bilowo kan gitu. Iya. Jadi waktu ada konvensi itu sedikit terangkat itu elektivitasnya si Wiroto. Wah, berarti nanti kepemimpinannya diberikan ke generasi muda kan. Iya. Ternyata yang jadi ya juga itu lagi kan gitu. Kan begitu. Kalau gitu sekarang ya, Anda tahu pemirsa bahwa sebetulnya itu adalah sebuah bentuk edukasi politik versi wayang. Nah, cuma kalau lihat dari refleksi masa kini, masalah yang temporer, saya ingin mulai dari Mas Udil dulu deh. Mas Udil, apa sih yang kita sebagai masyarakat biasa nih, yang lagi diedukasi tentang masalah berpolitik, yang bisa kita pelajari dari konvensi terakhir Partai Demokrat, konvensi Partai Demokrat nanti? Ya, ya memang Partai Demokrat ini punya suatu ide untuk menyelenggarakan konvensi guna mencari calon siapa yang bakal calon ya, bukan calon, bakal calon yang pas untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, karena belum tentu juga calon presiden kan. Iya. Kita belum tahu. Ya karena situasi pasca nanti pemilu legislatif itu kan tidak bisa kita duga apakah Partai Demokrat misalnya masih punya 20%, masih cukup kuat untuk mencalonkan presiden. Kita sih berharap masih cukup kuat, tetapi kalau misalnya tidak cukup kuat ya mungkin kita akan mencalonkan untuk wakil presiden. Tetapi partai emang nggak ada yang cukup pede ya. Ya kita realistis ya. Tapi intinya konvensi ini adalah cara yang ditempuh oleh Partai Demokrat untuk mencari calon pemimpin di masa depan untuk menjadi RI 1 atau RI 2. Nah, memang metode ini itu belum lazim diadakan di Indonesia. Pernah dulu dicoba oleh Partai Golkar, tetapi tahun 2004, tetapi ya eksperimen sekali, tapi kemudian tidak pernah berlanjut. Ya, eksperimen seperti ini memang yang paling sudah mentradisi di Amerika. Nanti kita belum ada. Nah, saya sih belum tahu apakah praktek konvensi ini bisa dilakukan di Indonesia secara lebih kontinu ya. Tapi ini baru eksperimen pertama oleh Partai Demokrat. Ya saya berharap eksperimen ini bisa memberikan pelajaran kepada kami sendiri di Partai Demokrat, juga kepada publik secara lebih luas ya. Kalau di Amerika kan yang namanya konvensi calon presiden ini dari sebuah tradisi sekarang menjadi sebuah mekanisme ya. Dan itu mekanisme berlangsung untuk dua partai yang sekarang dominan menonjol di sana ya. Iya. Partai Demokrat dan Partai Republik. Tapi kan artinya gini, artinya konvensi ini kan dilakukan sebetulnya sebuah, kalau menurut pandangan saya, sebuah bentuk memanage risiko untuk apapun hasil yang didapat pada saat pemilihan legislatif nanti. Ya. Hasil anggota parlemen. Ya. Nah, apa sebetulnya risiko apa yang mau dikelola, yang mau di manage ini? Risiko yang mau dihindari ya. Iya.
adalah bahwa dengan konvensi ini kira-kira kita ingin aspirasi dari bawah itu didengar, Iya. dikelola secara lebih produktif, sehingga calon yang muncul dari Partai Demokrat nanti kita harapkan calon yang memang diinginkan oleh anggota Partai Demokrat, oleh kader Demokrat ya. Dan dengan begitu calon ini calon yang basisnya, yang dukungannya adalah Luas. dari bawah, dari akar rumput ya. Itu harapan kita. Selain tentu konvensi ini adalah strategi Partai Demokrat sebetulnya untuk mencari kembali momentum sebetulnya. Kan kita Menciptakan tahu, momentum. iya, Partai Demokrat kan kemarin menghadapi turbulensi politik yang luar biasa. Nah, cara Partai Demokrat untuk rebound sekarang ini untuk kembali mencari momentum adalah Convention. dengan cara ini gitu. Oke, kalau gitu saya mau ke Mbak Arzeti. Mbak Arzeti, ini saya sambil belajar politik juga deh ya, bagi-bagi ilmu dikit ya. Kalau yang Anda lihat ya, sebetulnya konvensi ini akan ada manfaatnya apa enggak? Kembali lagi kan kita bicara mengenai masyarakat sekarang membutuhkan, dikatakan seperti itu ya. Kalau dulu memang sudah ada aturan sendiri kalau kita berbicara mengenai orde lama gitu ya. Karena memang sudah ada pakem-pakem yang memang masyarakat akhirnya mengikuti gitu. Iya. Tapi kalau sekarang masyarakat tuh sudah bisa dikatakan muak dengan apa yang pemerintahan yang sekarang sedang berjalan. Jadi memang mereka membutuhkan satu pemimpin yang bisa berbalik arah, berbalik arus dengan apa yang ada di sekarang ini, dalam arti kerajaan nepotisme KKN itu memang harus betul-betul harus digelontorkan, bisa dikatakan seperti itu, dan harus berani untuk mengambil sikap gitu loh. Karena memang kita lihat sekarang kan pemimpin yang ada mengikuti budaya yang memang sudah terjadi sebelumnya. Jadi sehingga Sorry, maaf banget. Jadi artinya apakah dengan perasaan masyarakat yang udah segitu istilahnya ya, mampet nih di mana-mana gitu ya, sumpek deh ngelihatnya gitu. Apakah konvensi ini akan bisa membantu kita menemukan calon pemimpin yang bisa jadi menjawab semua kesumpekan masyarakat, atau udahlah mekanisme masyarakat sendiri aja deh yang nanti muncul gitu. Siapa tahu tiba-tiba ada Satria Piningit ditunjuk di langit gitu. ya, kalaupun sebetulnya untuk saat sekarang mungkin agak sedikit sulit, tapi yang pasti kita harus mempersiapkan generasi-generasi ke depan nanti yang memang berubah dengan pemerintahan yang sekarang. Kalau aku berharap sekarang ini masyarakat tidak bisa berharap terlalu banyak gitu loh. Tetapi bagaimana mempersiapkan agar ke depannya pemimpin yang diharapkan masyarakat itu ada. Oke, kalau gitu Pak calon pemimpin, Ini calon pemimpin wali kota kita nih. Anda mencalonkan diri jadi wali kota, pertanyaannya gini sekarang. Nama Anda sampai muncul tuh karena apa? Karena memang Anda berjuang sendiri, atau memang ada sebuah arus yang membuat Anda merasa bahwa oke, saya harus maju gitu. Kualitas satu masyarakat atau bangsa itu sangat ditentukan dengan bagaimana masyarakat atau bangsa itu menjalani suksesi kepemimpinan. Ya. Di situ ada dua faktor, proses dan hasil. Kalau prosesnya baik, insya Allah hasilnya pun baik. Pilkada itu kita harapkan satu proses yang bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Nah, di situ ada berbagai macam yang menentukan. Ada kebijakan partai, ada aturan untuk mencalonkan, prasyarat minimum dan lain-lain. Itu semua dibangun agar yang muncul itu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan dan hasilnya baik. Tapi pertanyaannya, apakah prosesnya sudah baik? Saya terus terang agak khawatir konvensi di Indonesia tidak sama dengan konvensi di Amerika Serikat. Karena prosesnya akan sangat banyak sekali yang membuat hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Saya ingin tanya, bagaimana caranya menghalangi politik uang di mana uang berkoper-koper itu bisa masuk ke delegasi? Ya, itu satu. Yang kedua, konvensi di Indonesia dilakukan, kecenderungannya hanyalah untuk exit strategi dari satu partai. Ya, Golkar melawan konvensi ketika saat itu Golkar didera satu persoalan yang cukup serius. Sehingga untuk keluar dari situ dia buat konvensi. Mas Ulil sudah akui juga tadi, ya, Demokrat itu mengadakan konvensi salah satunya adalah untuk rebound, untuk bangkit kembali.
Nah, padahal sejatinya konvensi itu harus dilaksanakan secara betul-betul fair, ya, metodenya dan lain-lain. Kalau ujung-ujungnya ditentukan survei, buat apa konvensi? Belusukan aja semua capres. Ujungnya survei juga kok yang menentukan. Jadi kalau Gitu. menurut Anda sekarang ini nggak usah konvensi dulu deh. Mending kita menggunakan mekanisme yang lain aja. Bukan. Kalau berani konvensi, harus berani juga tegas terhadap politik uang. Kalau ketangkep tangan ada delegasi disogok oleh capres, iya dihukum, dipecat dari partai, berani atau enggak. Selama tidak berani menegakkan aturan, tidak ada politik uang, enggak ada gunanya konvensi. Di Amerika konvensi itu berhasil. Karena orang itu dari bawah, dari nol, progres nol, itu diangkat ke atas. Karena mereka berdarah-darah dan percaya dengan sistem yang fair. Kalau sistem tidak fair, berpihak karena uang dan lain-lain, nggak akan muncul orang yang mumpuni, orang yang aman, tidak akan muncul. Gitu. Kalau proses sekarang untuk melahirkan calon pemimpin dan pemimpin, baik dari level daerah sampai level nasional, yang paling efektif menurut Anda cara seperti apa? Seperti yang Anda tempuh sekarang atau? Ya, sekarang sistemnya sudah baik ya. Kita sudah ikhtiar, ada pilkada langsung, ada prasyarat ini, prasyarat itu. Tapi pelan-pelan kita harus sempurnakan. Saya mengalami di pilkada ini, kalau nggak punya jantung 9 barangkali bisa lewat juga gitu. Kalau nggak punya logistik mumpuni, kalau tidak punya kemampuan lobby, kalau tidak punya kemampuan untuk membangun komunikasi bisa lewat juga gitu. Iya. Nah, artinya banyak tahapan-tahapan yang menimbulkan peluang ada perselingkuhan, persekongkolan dan lain-lain. Itu harus kita hadapi. Bagaimana proses untuk mendapatkan dukungan partai itu banyak sekali wilayah abu-abu. Ya, jadi memungkinkan orang masuk itu bukan orang yang betul-betul sesuai ya dengan harapan gitu. Ada banyak kegelisahan sebetulnya di tengah-tengah harapan. Jadi kalau saya boleh pakai bahasa marketing ini, lebih banyak anxiety-nya daripada desire-nya sebetulnya. Itu suasana batin gitu. Perasaan orang tuh kayak gini sekarang semuanya. Tapi gimana pun juga itu semua mesti kita jawab. Karena kita butuh pemimpin nasional yang lahir dari proses yang demokratis dan diterima oleh semua orang. Wah, serem ya? Nggak apa-apalah. Kadang kita mesti hadapi satu yang serem untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa baiknya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan obrolan kita masih di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Baiklah pemirsa, kembali kita ada di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Walah, Kidalang, ternyata susah ya nyari pemimpin itu. Betul, Mas. Mau strategi teknik apapun, nyari calonnya susah ya. Betul. Ya kan? Kalau gitu, apa harapan kita 2014 nih, Mbak Arzeti? Harapan masyarakat untuk 2014 memiliki pemimpin yang memang tahu apa kebutuhan masyarakat, bukan bagaimana dia memenuhi kebutuhan dari partai atau golongannya atau Ada dirinya nggak? sendiri. Ini pertanyaan semua yang ada di otak atau benak masyarakat semua. Pemimpinan seperti itu di mana gitu ya? Itu seperti tadi dikatakan Mas Bima bahwa kekuatan partai itu sendiri yang memang memajukan orang-orang yang sebetulnya tidak diharapkan oleh masyarakat gitu loh. Jadi sekarang sebetulnya ada ya sosok yang diharapkan harus oleh ada, harus ada dan memang ada gitu loh. Tapi belum Ada yang kamu muncul. kenal nggak? Nggak, dalam bayangan ini sih nggak usah sebut nama. Dalam benak Ada. Mbak Arzeti ada ya? Ada dong, masyarakat pasti ya. Tapi susah juga ya. Maksudnya kemarin kita melihat ada beberapa pemimpin yang sebetulnya ini nih yang dicari masyarakat. Tapi ternyata hanya kembali lagi Ternyata dia apa cuma ya, ngasih image. sen kiri doang. Betul. Beloknya gitu tetap loh. kanan ya. Tetap gitu loh. Jadi gimana dong gitu. Awalnya dia tidak mau menggunakan, tapi ternyata dipakai juga gitu. Gimana Bima? Setiap masa ada pemimpinnya. Setiap pemimpin ada masanya. Saya percaya betul ya, walaupun sistemnya chaos, walaupun banyak bolong-bolong, Tapi ada pemimpinnya. tapi selalu ada orang-orang yang dilahirkan oleh zaman, menaklukkan sistem itu dan muncul mengalahkan yang lain, keluar dari kerumunan. Coba kita Mas Ulil bergaya seperti, atau bukan bergaya, kita berpikir bahwa konvensi ini merupakan metode yang paling pas. Apakah sebuah
social atau political engineering seperti konvensi ini akan bisa melahirkan pemimpin pada masa dan masa dengan pemimpinnya? Gini, konvensi itu sebagai metode untuk memilih calon pemimpin ya dari partai bersangkutan itu bukan kewajiban undang-undang ataupun bukan kewajiban konstitusi. Oke. Ini adalah pilihan bagi partai bersangkutan. Iya. Tidak ada kewajiban. Jadi partai politik tidak wajib melakukan konvensi. Oke. Tetapi menurut saya atau di dalam secara ideal, idealnya memang konvensi itu cara yang bagus. Efektif nggak kira-kira? Tentu efektif kalau memenuhi syarat-syarat yang tadi dikatakan Mas Bima ya. Karena konvensi itu kan intinya pemimpin itu dimunculkan dari sebuah partai dari bawah. Ini kayak Bukan ditentukan oleh ketua partai atau oleh keluarga partai atau oleh elit partai. Selama ini kan calon presiden partai Indonesia misalnya dari partai manapun itu kan dipilih oleh pengurusnya, oleh ketua dewan pembinanya, oleh elit-elit sekitarnya kan begitu kan? Mas, aku bukan musinis loh Mas. Cuma kalau mendengar paparan Mas Uli tadi, rasanya konvensi ini seperti paket handphone. Semuanya bagus tapi syarat dan ketentuan berlaku gitu. Betul. Nah, begini, kalau menurut saya partai-partai besar di Indonesia ya, taruhlah seperti Demokrat, Partai Golkar ataupun PDIP, itu memang idealnya untuk menentukan calon presiden dari partai bersangkutan itu konvensi. Seperti Partai Demokrat dan Republik di Amerika. Karena partai-partai politik di Amerika yang tidak partai-partai besar nggak bikin konvensi. Nggak bikin konvensi. Tahu diri. Karena mahal juga bos. Iya. Mas Bima gimana? Kembali lagi syarat dan ketentuan berlaku. Nomor 1 sebaiknya konvensi itu harus untuk kader, untuk orang dalam. Ya, karena disitulah kader itu membangun karirnya kan. Yang kedua, nah ini dia. Gimana caranya kita buat lapangan pertandingan itu rata, tidak terjal bagi yang satu, licin bagi yang lain gitu kan. Nah artinya dalam partai sekarang ini lapangannya nggak rata. Ada yang uangnya nggak ada serinya, ada yang pengen jadi presiden tapi beli pulsa aja makin susah gitu kan. Itu persoalan menurut saya ya. Sedangkan di negara-negara maju semua calon presiden itu adalah orang yang sudah matang, sudah selesai dengan dirinya, sudah selesai dengan perutnya. Jadi ketika maju dia sudah siap. Jadi sistem yang bekerja. Nah kalau kita gimana? Ya, calon-calon itu kan nggak semua selesai dengan dirinya kalau menurut saya. Berarti sistemnya mesti kita mapankan atau kita biarkan secara sekarang lahir aja lah secara egaliter lah gitu. Sebetulnya sistemnya harus dibenahi gitu. Dengan sistem yang ada sekarang bahwa dikatakan ya kembali lagi seperti Mas Ulil dan Mas Arya mengatakan partai juga harus mendongkrak dari bawah bisa dikatakan seperti itu. Jadi jangan hanya bermain partai politik yang di atas saja sehingga kemudian yang namanya pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat luas, masyarakat besar itu masyarakat memang kalau bisa dikatakan sekarang yang pasti masyarakat menginginkan yang jujur gitu ya Mas ya. Iya. Yang lebih mementingkan kepentingan masyarakat bukan lebih kepada kepentingan partai atau golongan tertentu atau apapun itu gitu ya. Karena kalau kita lihat negara kita sekarang kan luar biasa ya. Yang berkuasa adalah siapa yang memimpin dengan partainya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau begitu, untuk menguras dari yang terbaik-terbaik ini, jadi satu yang paling terbaik gitu, kita tetapkan lewat sebuah tradisi yang diregulasikan, atau biarkan sajalah menjadi sebuah tradisi. Ya tradisi konvensi ini kalau ditradisikan ya oleh partai-partai besar ini bagus karena gini Mas Farhan ya, idealnya ya yang jadi calon presiden itu adalah orang-orang yang memang punya pengalaman memerintah. Kalau di Amerika itu calon presiden itu biasanya 2 sumbernya. Kalau tidak gubernur, dia gubernur di negara bagian, ya. Kalau tidak itu, ya mereka memang senator. Obama itu senator. Jadi ada 2 itu, orang-orang yang sudah punya pengalaman berpolitik, pernah memerintah negara bagian, sukses, dilihat oleh masyarakat sebagai orang yang berhasil memimpin provinsi atau apa, dan selesai memimpinnya. Jangan di tengah jalan belum selesai meninggalkan jabatannya lalu nyalon presiden misalnya. Itu
kurang bagus itu. Iya, ntar lu saya bagian dulu siapa yang kira-kira. Kayaknya ada yang Enggak, mirip kayak gitu. Jadi terus idealnya itu orang-orang yang memang sudah punya pengalaman mimpin sukses selesai. dari partai bersangkutan kan. Iya, Jadi iya, misalnya ada gubernur Demokrat, gubernur PAN, gubernur Golkar, gubernur Iya. PDIP sukses, selesai, PKB juga Ya sebutin selesai. deh partainya. Cuman selesai, sukses, kemudian dia ikut konvensi. Gimana Mas? Gitu. Bima? Ada yang beda dengan di Indonesia. Rekam jejak pengalaman nomor sekian, nomor satu adalah trust, percaya. Ya, walaupun si X tadi belum selesai menjabat, tapi trustnya itu full dari rakyat. Selesai persoalan. Ya, dibanding dengan orang yang sudah 2 kali menjabat jadi ini, jadi itu, jadi itu, tapi nggak ada hati Trust. rakyat itu trust kepada dia. Selesai kenapa? Karena sekarang kita harus akui defisit trust dari rakyat terhadap politisi dan partai, itulah yang terjadi. Jadi- Anomali itu terjadi di Indonesia sekarang. Hubungan rakyat dengan pemimpin ini dalam konteks demokrasi udah kayak hubungan cinta ya, nggak pakai logika, yang penting hati. Memang. Waduh, Iya. apa gunanya konvensi kalau gitu? Enggak, memang saya setuju dengan Mas Bima. Jadi politik itu memang perasaan. Hati, perasaan. Anda tidak bisa, seorang politisi atau pemimpin tidak bisa menyentuh hati masyarakat kalau dia tidak memperoleh kepercayaan, ya kan? Iya. Cuma kepercayaan itu sumbernya 2, Mas Farhan. Satu, Pertama adalah memang dia ini dianggap jujur sebagai pemimpin, Iya. dan kedua kompeten. Oke. Jadi Anda boleh jujur, tapi kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, selesai. ya tidak akan dipercaya. Atau? Atau Anda kompeten, selesaikan masalah tapi cara lu licik. tetapi tidak jujur misalnya ya. Tetapi kompetensi itu faktor yang penting juga. Tapi sulit. Kompetensi itu subjektif ya. Kompetensi itu debatable. Si A berprestasi nggak nih? Ukuran-ukurannya kita bisa berdebat 7 hari 7 malam. Ya. Tapi kalau jujur itu sense. Ya, itu susah gitu kan. Silahkan rasakan. Nah, Iya. tapi bicara soal sense atau perasaan atau nalar atau empati, itu perempuan. Coba, bagaimana seorang perempuan melakukan nalar empatinya? Betul, kalau bicara mengenai hati pasti itu lebih touch-nya ke perempuan gitu. Memang kita bicara mengenai pendekatan dulu gitu ya, sehingga kemudian ada yang namanya rasa cinta. Kalau laki-laki itu kan lebih kepada mereka tidak melihat yang namanya rasa dan cinta itu gitu loh. Sehingga kalau kita sudah punya rasa, artinya kita akan memperhatikan, bukan diperhatikan. Artinya kita akan mengayomi, bukan diayomi. Artinya kita akan mengabdi, akan meladeni, bukan diladeni gitu loh. Jadi memang kembali lagi hati sih kalau aku bicara mengenai kepemimpinan itu sendiri gitu. Harus punya hati, punya cinta. Kidalang gimana komentarnya? Simpel saja, hubungan masyarakat dengan Pemimpin. pemimpin itu ibaratnya yang saya pakai nih. Chris. Nah, ini pemimpin, Ya. ini rakyatnya. Jadi manunggaling kawula Gusti itu yaitu manunggaling. Jadi mesti matching. Matching satu. Yang matching tadi salah satunya apa ya? Trust tadi yang kata Mas Bima tadi itu. Jadi itu manunggaling kawula Gusti itu ibaratnya sepertinya itu mancingnya keris ke dalam, nah kan itu. Warongkonya. Nah, ini maka inilah lambang daripada seorang pemimpin. Pemirsa, konvensi memang merupakan salah satu metode modern dalam berpolitik dan berdemokrasi. Namun, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang paling utama adalah bahwa jauh sebelum konvensi itu dilaksanakan, apakah kepercayaan sudah terbangun untuk sang pemimpin kita? Coba kita tanyakan pada hati kita, karena seperti kata Arzetti, kita perlu cinta dan hati untuk memilih pemimpin yang sesuai untuk kita, ya kan? Selamat mencoba, selamat berjuang, selamat belajar, selamat konvensi. Makasih ya Kidalang. Tos Jarak jauh. Oke. Dan tentunya apabila pemirsa ingin mengikuti buah pemikiran dari Ki Rohmat Hadiwijoyo, silakan follow Twitternya di @rhadiwijoyo. Saya Farhan, sampai jumpa.